Nah, sebelum masuk ke acara inti, mau izin juga untuk menyampaikan terkait background atau profil dari pemateri pada pagi hari ini, yakni Kak Arnold Ong. Nah, dari ya, iya, terima kasih pada operator sudah untuk share ya. Ya, jadi ini profil singkat dari Kak Arnold, yakni selaku pemateri atau mentor pada pagi hari ini. Jadi Kak Arnold Ong ini merupakan seorang co-founder dari platform Fox3 yang sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun, juga berlokasi di Bali. Nah, untuk sepak terjang dari Kak Ong, Kak Arnold sebelum menjadi co-founder dari Fox3 juga sempat menjadi product owner atau NFT Metaverse pada platform PT Kreasi Karya Bangsa pada tahun 2021 sampai 2022 pada Desember. Terus kemudian juga sempat menjadi project manager pada platform AV Profesional PT LTD selama 3 tahun dan sempat juga menjadi project manager pada platform 63 Fish Coms dan juga sempat menjadi studio head 3D artist pada PT Design Day Studio. Nah tentunya dari sepak terjangnya yang ngebentuk ya ke Arnold bisa sampai ke ini ya bisa sampai merintis pada platform Fox. Nah baik tanpa berlama-lama lagi langsung saja izin untuk menyapa Kak Arnold. Selamat pagi Kak Arnold. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Melakukan fit lama kan tidak memperhitungkan resiko tersebut. Alhasil ya penawaran Oh ya, mereka mohon izin untuk untuk yang on mic bagi peserta yang on mic mohon untuk di mute terlebih dahulu ya. Ya. Gimana kabar dari Kak Arnold pada pagi hari ini? Waduh, tadi tidur cuma 2 jam Mas Yogi. Waduh. siap. Ya, tapi apa namanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya Kak Arnold. Iya, Juga teman-teman amin, sekalian. amin. Ya, sebelum saya serahkan kepada Kak Arnold, izin untuk remind juga kepada sobat-sobat di sini, bagi teman-teman yang ingin bertanya ya nanti seputar materi pada pagi hari ini, itu bisa bisa drop pertanyaan di kolom chat box dan juga nanti akan ada sesi untuk bertanya secara via raise hand. Jadi nanti akan digabungkan satu sama lain biar nggak satu cara aja seperti itu. Nah terus jangan lupa untuk menyimak materi dengan seksama. Nanti juga akan ada sesi giveaway nanti. Tapi lebih detailnya nanti ya itu nanti lah. Nah tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kak Arnold untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan. Thank you, Mas Yogi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sebelumnya untuk Soko udah dikasih kesempatan untuk aku mau share. Salam juga buat Mbak Deborah. Kayaknya terakhir ketemu udah cukup lama ya. Mungkin sebulanan yang lalu lebih kayaknya. Aku cukup senang pada pagi hari ini karena aku ngelihat ternyata yang hadir lumayan banyak juga ya. Jadi lumayan ada antusiasme. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat. Nah, terus Mas Yogi, aku minta tolong bisa nggak Mas Yogi? Jadi, aku sebetulnya nggak begitu biasa webinar. Jadi, aku lebih biasanya. Karena kalau face to face bisa lebih interaksi. Sementara kalau webinar kayak gini kan aku jadi kayak ngomong sendiri ya. Ngomong sendiri, nggak ada siapa-siapa di sekitar, cuma ngeliat kamera gitu. Jadi kelihatannya mungkin nanti aku ngajak ngobrolnya ke Mas Yogi aja. Soalnya kalau yang lain kan agak sulit ya. Kalau harus ngidupin mikrofon satu persatu. Jadi mungkin nanti aku lebih kayak bentuknya dialog gitu. Jadi agak santai aja, nggak terlalu serius. Dan sekedar catatan ini saya keputus nggak ya? Kalau untuk suaranya aman, cuman untuk videonya tadi sempat putus tapi ini Oh jelas iya, kok. ini aku sebelumnya sorry juga wifi-nya memang selalu bermasalah di tempat ini, jadi mungkin keterbatasan. Keterbatasan waktu juga ya teman-teman ya, jadi kelihatannya saya nggak akan bisa menyampaikan secara lengkap semuanya karena materi yang saya sampaikan ini sebetulnya mencakup terlalu luas kelihatannya. Nggak hanya di blockchain gitu, jadi mengcover beberapa teknologi juga dan kemudian ada aspek bisnisnya. Saya coba share, jadi nanti mungkin agak sedikit masih di surface. Nah nanti kalau seandainya ada pertanyaan, kita ditanya jawab aja gitu, Mas Yogi. Karena pasti nggak akan bisa mengcover semuanya.
Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Ini aku buat presentasinya dalam bahasa Inggris, tapi tetap tetap aku periksa nanti tetap dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kemarin aku ngobrol sama Mbak, aku lupa namanya siapa ya kemarin yang kontak ke aku dan aku dikasih kisi-kisi. Nah itu aku ngelihat sebetulnya agak lumayan luas gitu yang coba untuk kita cover. Jadi saya coba untuk cover secara singkat materi ini. Jadi aku mencoba untuk mengcover beberapa teknologi-teknologi yang ada sekarang dan bagaimana kaitannya dengan uh, uh, bisnis, kemudian peluang kerja dan lain sebagainya. Semoga ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia ya. Oke, kita mulai ya. Sebelum mulai, aku mau tanya, Mas Yogi, aku ajak ngobrol Mas Yogi aja. Mas Yogi, teman-teman di sini udah terbiasa pakai AI belum? Ya, jadi kalau secara pribadi ya, ini kalau dari saya, ini kan saya juga kebetulan start saya kan fresh graduate. Jadi kalau untuk platform AI itu lebih ke apa ya? Lebih ke platform ChatGPT sama saya lupa nama websitenya apa, tapi itu yang intinya itu membantu saya dalam apa namanya dalam fitur dalam penggunaan ini apa namanya penggunaan ya intinya untuk persiapan kayak baik itu CV, resume, maupun portofolio. Kalau lebih seperti itu sih Kak. Oke, berarti udah lumayan familiar ya. Di sini aku Ya, coba untuk menyampaikan beberapa fakta yang menarik ya, yang mungkin teman-teman mungkin udah sebagian sadar, mungkin sebagian belum. Tapi ini coba saya share ya. Jadi ini data dari Market Data Report, Gitnax ya, yang menyampaikan bahwa sampai nanti tahun 2030, pekerjaan yang loss karena AI dan proses otomasi akan mempengaruhi atau impact sampai 14% daripada seluruh tenaga kerja secara global. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, di tahun 2030 sampai tahun 2030 nanti, ini lumayan signifikan ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan manusia dan AI, itu nanti kira-kira akan ke-split jadinya 50-50%. Itu lumayan signifikan. Dan kemudian yang terakhir, dengan kondisi yang seperti itu, tapi sampai sekarang masih ada 73% dari tenaga kerja aktif yang sekarang sedang aktif yang masih percaya bahwa AI nggak akan menggantikan pekerjaan mereka. Ini semua rata-rata kuliahnya di bidang apa, Mas Yogi? ya ini Atau variasi ya? variatif ini ya Kak. Oh, variatif. Oke. Ini agak sulit ya aku ya, karena nggak bisa ngobrol dan tatap muka, aku agak kurang bisa optimal. Tapi aku coba ya. Nah, kalian di sini rata-rata masih Gen Z ya? Nah, ini aku coba share beberapa fakta lagi. Ini ada suatu hal yang menarik ya, karena berdasarkan penelitian, 40% dari Gen Z saat ini itu lebih mengincar untuk menjadi pengusaha gitu ya, dibandingkan dengan 32% milenial. Jadi ada peningkatan antar generasi, ini ada peningkatan yang lumayan, hampir 10% gitu. Nah, kemudian ada riset lagi yang mengatakan bahwa bisnis 20% itu gagal di 2 tahun pertama, dan kemudian 45% gagal di 5 tahun pertama. Itu angka yang cukup signifikan. Nah, kemudian di sektor teknologi, mungkin kalau ada yang kalian tertarik membuat startup di bidang teknologi, itu malah lebih, angkanya lebih signifikan lagi, 90% dari tech startup itu bakalan gagal. Aku pengen tanya, di sini ada yang udah punya pengalaman untuk membuat usaha atau membuat startup belum? Nah itu Belum sih Kak, mungkin sebagian. Belum ya? Mungkin sebagian udah, oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, tujuan saya menyampaikan 2 slide yang tadi, aku ingin melihat cuma dari satu faktor teknologi saja ya. Aku belum ngomong terkait dengan misalnya masalah blockchain, kemudian misalnya beberapa teknologi lain yang bisa sifatnya disruptif. Bahkan tidak perlu teknologi yang benar-benar inovatif saja. Aku ambil contoh lah misalnya ya, keberadaan, misalnya gini lah, keberadaan marketplace gitu, misalnya e-commerce marketplace, itu sudah mengganggu atau mendisrupt beberapa pekerjaan yang seperti misalnya toko-toko offline. Karena saya punya teman, dia punya toko offline di pasar, itu impact-nya sejak dari pandemi sampai sekarang tuh nggak selesai. Walaupun sebetulnya lalu lintasnya, kita kan nggak ada restriksi lagi ya untuk orang keluar rumah ya.
tetapi impact-nya itu ada sampai sekarang. Kalau menurut perkiraan saya, karena di zaman pada saat pandemi, orang sudah mulai ada kebiasaan untuk dia ada di untuk dia ada di menggunakan platform secara online. Bahkan mungkin belanja secara online, sesuatu yang mungkin dulu itu nggak biasa gitu. Coba misalnya tanya ke orang tua kalian gitu ya, kalau zaman dulu belanja gitu ya, kan lebih enak melihat langsung gitu ya, mungkin masih megang barangnya, kemudian ngerasain material, tekstur, kalau misalnya di baju dan segala macam. Tapi zaman sekarang kayaknya umum semua orang itu belanja online gitu. Mungkin persentasenya juga cukup tinggi, saya nggak punya data yang pasti mengenai hal tersebut, tetapi begitu sudah ada perubahan kebiasaan, akhirnya akhirnya begitu restriksinya sudah diangkat sekalipun, akhirnya orang sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Jadi ada disrupt gitu loh dari teknologi. Nah, kemudian sekarang seperti tadi data yang sudah saya sampaikan, misalnya terkait dengan masalah AI, disrupt proses nanti itu akan mengganggu tatanan yang sekarang sudah ada itu nanti akan lebih besar lagi gitu. Nah, tujuan dari aku menyampaikan hal ini adalah supaya kalian aware bahwa kita setidaknya harus punya wawasan atau pengetahuan terhadap teknologi yang sedang berkembang sehingga kita bisa mengantisipasi. Dan akan saya sampaikan di materi-materi sekarang ini. Dan kemudian kedua, tujuannya adalah gimana dari teknologi yang ada itu kalian bisa memiliki nilai saing yang lebih tinggi, atau kalian bisa menemukan peluang gitu untuk menemukan mungkin bidang pekerjaan baru, atau mungkin bidang bisnis baru, sehingga nanti kalian tidak akan termakan oleh kemajuan teknologi. Itu sih sebetulnya goal-goal saya yang akan coba untuk saya sampaikan kali ini, supaya kalian ada tambahan baru. Nah, berikutnya aku akan sedikit membahas tentang beberapa teknologi. Nah, tadi kita udah sebut misalnya masalah AI ya. Ada yang tahu nggak apa yang membedakan kalau kalian ngetik di ChatGPT atau di AI dengan kalian ngetik di Google? Bedanya apa? Mungkin Mas Yogi sama teman-teman panitia yang lain boleh lah yang ada hak ngomong. Aku pengen lebih seneng ngobrol aku soalnya. Susah aku kalau suruh ngomong sendiri nggak bisa aku. Mas Yogi gimana? Tahu nggak Mas Yogi? Ya, jadi ini seperti yang saya ketahui ya Kak Anot ya. Jadi kalau untuk kalau untuk menggunakan situs di Google itu masih harus double cross check dulu kalau untuk search. Tapi kalau menggunakan langsung fitur dari contohnya ChatGPT itu ya, itu nanti itu dari sistem itu langsung merespon terkait apa yang ingin kita search gitu, apa yang ingin kita tanyakan gitu. Itu kan kali contoh kalau misalkan kita soal pekerjaan perkuliahan ya gitu atau tugas. Jadi ChatGPT itu bisa merespon dengan spesifik gitu dan juga rinci terkait referensi-referensi yang bisa digunakan untuk menjawab apa yang kita butuhkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Yang lain ada yang mau coba jawab nggak? Teman-teman panitia atau yang bisa ngomong yang mikrofonnya bisa on? Ada yang mau jawab? Halo Pak. Ya, Pak, silakan. Tambahan Nathan sih ya ini ya. Iya. Silakan Nathan. Saya kira tuh kalau ChatGPT tuh kayaknya bisa nembus itu deh pakai situs-situs premium gitu. Saya pernah coba buat tugas kuliah saya. Jadi kalau misalnya saya kopas pertanyaan di Google, jawabannya tuh ada di Cek atau Course Hero atau apa gitu. Yang kalau misal mau dibuka tuh harus langganan dulu. Bayar, betulnya gitu ya. GPT bisa nembus gitu Pak. Jawaban yang ada di Cek itu yang tadinya jawabannya burem-burem malah muncul di ChatGPT. Oh, yang seharusnya berbayar ya, berarti ya Nathan ya maksudnya ya. Oke. Cukup 2 aja ya, karena nanti takutnya waktunya terbatas. Aku cuma pengen tahu seberapa besar pemahaman kalian tentang teknologi AI. Jadi gini, aku jawab ya. Itu sebetulnya jawaban kalian nggak salah, tapi secara teknis itu sebetulnya tidak seperti itu. Jadi begini guys, kalau seandainya kita search di Google, yang dilakukan adalah Google itu anggap saja dia sudah melakukan indexing terhadap, dia crawling lah web gitu ya. Dia tahu mungkin berdasarkan keyword, berdasarkan konten, dia tahu hal topik ini ada di website mana gitu. Dan berdasarkan dari search engine optimization daripada website tersebut atau mungkin faktor-faktor lain, maka akan ditampilkan di paling atas gitulah kurang lebihnya pencarian kalian. Nah, jadi istilahnya dia cuma mencarikan website atau konten yang ada di internet dan akan disajikan berdasarkan pertanyaan kalian. Sebetulnya search engine itu seperti itu kalau di Google ya. Tapi sebetulnya sekarang udah ada evolusi search engine yang baru juga sih. Nah, tapi kalau untuk AI, cara kerjanya totally berbeda, teman-teman. Jadi kalau di AI itu sebetulnya sama kayak search engine. Jadi dia ngambil data
gitu ya. Mungkin untuk ChatGPT dia nggak real time, tapi yang punya Google tuh dia ada real time. Kalau ChatGPT itu kan dia datanya kalau nggak salah saat ini kan sampai tahun 2021 atau 2022 ya, bulan apa gitu. Jadi nggak bisa untuk hal-hal yang recent atau hal-hal yang benar saat itu nggak bisa kalau ChatGPT, setahu saya ya, karena dia nggak real time. Nah, tapi ada AI yang kayaknya punya Google tuh real time deh, yang punya Google Bard apa ya kalau nggak salah. Nah, cara kerjanya itu bedanya gini, AI itu umpamakan cara kerjanya itu sebetulnya mirip kayak otak manusia. Jadi informasi-informasi yang ada di internet itu aku anggap misalnya kayak lingkaran-lingkaran ini ya, lingkaran-lingkaran banyak informasi. Nah, pada saat kalian menanyakan sesuatu atau Oh, ini apakah teman-teman apa merasa putus-putus mungkin dari Kak Arnold? Ya Kak, mungkin jaringannya kali. Oh ya, ini ditunggu sebentar ya. Mungkin ini masih apa namanya? Masih reloading juga. Coba tunggu sebentar. Mungkin nanti ini sih apa namanya? Bisa aku coba untuk bantu seksin aja karena mungkin karena tadinya sempat notice untuk apa namanya? Untuk sebenarnya kan terkendala. Jadi nanti bisa saya bantu untuk lain. Ya, yang apa bisa dibantu ya terkait apa namanya panitia ya bisa bantu untuk ini kontak kontak kanut ya terkait apa namanya terkait kendala sinyalnya ya. Jadi ada hari ini jadi tunggu sebentar. Ya teman-teman sembari menunggu Kak Arnold terus lagi. Oke, guys. Ya, Kak Arnold. Aku kayaknya nggak bisa share screen nih, karena Ini. aku terpaksa pindah ke handphone, Mas Yogi. Oh ya, siap-siap. Ini sudah dibantu sama operator untuk ini, untuk share screen. Oke. Tapi memang aku jadi agak nggak kelihatan ya. Sorry ya, guys ya, karena WiFi. Aku lanjut dari tadi aku kepotong ya. Tapi ini masih kelihatan ya? Aku kameranya masih kelihatan, Mas Yogi? Masih terlihat jelas. Kelihatan Kak. Oke. Nah, jadi tadi kalau seandainya Google atau search engine, dia cuma ngambil. Nah, tetapi kalau AI, dari lingkaran-lingkaran tadi, informasi yang dia punya, dia akan membuat secara unik hasil output gitu loh. Jadi seperti cara kerja otak gitu. Misalnya gini, misalnya kalian tahu bahwa event kesenian itu biasanya akan butuh ada misalnya band atau ada artis, misalnya ada penari atau ada segala macam gitu ya. Kalian tahu informasi itu. Nah kemudian misalnya kalian tahu beberapa contoh yang pernah kalian buat sebelumnya di masa lalu. Nah semua informasi itu kan di kepala kalian kan digabungkan gitu ya. Dan akhirnya jadi suatu usulan yang baru yang unik. Nah yang dilakukan AI itu sebetulnya seperti itu teman-teman.
Nah, terkait dengan tadi itu misalnya apakah dia bisa mengakses konten premium atau enggak, sebetulnya itu tergantung daripada data yang di-feed atau data yang diberikan kepada AI. Nah, jadi kalau seandainya AI itu diberikan data yang lebih banyak, maka dia akan bisa menampilkan semuanya, Nathan, gitu. Jadi sebetulnya bukan karena permasalahan itu premium atau nggak premium, tapi tergantung data yang dikasih ke si AI ini. Dan satu lagi, kelebihan AI seperti layaknya manusia pada umumnya, dia itu bisa belajar, teman-teman. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan ke kalian dan kemudian respon yang kalian berikan lagi kepada AI itu menjadi bahan pembelajaran buat dia untuk bisa memberikan jawaban lebih baik lagi di masa depan. Itu perbedaannya yang signifikan antara AI dengan search engine. Nah, kemudian satu lagi ya yang tadi terkait yang disampaikan Mas Yogi, aku juga mencoba untuk membenarkan miskonsepsi ini. AI atau ChatGPT itu bisa salah dan bisa bohong. Jadi kalian mesti hati-hati. Ada nggak di antara kalian yang pernah ngobrol sama ChatGPT dan kemudian kalian menemukan bahwa faktanya salah? Belum Mungkin belum dicoba sih, pernah Kak. ada ya? Iya, belum Belum ya? dicoba, Kak. Belum dicoba ya? Nanti kalian coba ya. Karena bahkan aku pun pernah sampai berdebat dengan ChatGPT karena perbedaan pendapat. Nah, kita nggak akan bisa debat sama search engine, tapi kalau sama ChatGPT kita bisa debat. Coba deh nanti ya, setelah selesai ini, kalian coba diskusikan suatu topik, anggap aja itu kayak kalian chat sama teman kalian, dan kemudian kalian debat lah dengan ChatGPT. Jadi waktu itu kasusnya, aku tahu dia salah gitu ya, karena sebetulnya ada cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi dia memberikan solusi yang lain. Nah, kemudian aku debatkan, itu mungkin panjang banget debatnya, mungkin aku debat sama dia itu ada 30 menitan, mungkin ada, akhirnya dia nyerah juga gitu. Jadi AI itu behave seperti manusia, dia bisa juga salah. Contohnya aku pernah masukin coding gitu ya, line of code, mungkin kalau kalian dari informatika atau dari jurusan IT itu juga bisa dimasukkan code dan dia bisa memberikan saran ya tentang code yang kita tulis. Bahkan waktu dulu juga untuk code gitu ya, setelah kita tulis code, kita masukkan input dan kemudian outputnya kita minta apa, setelah dicek ulang, akhirnya dia bilang bahwa itu salah gitu. Dan akhirnya direvisi ke jawaban yang benar. Nah, jadi kalian juga harus berhati-hati menggunakan ChatGPT ya, karena ChatGPT juga masih ada faktor errornya seperti itu gitu. Jadi kurang lebih sih itu ya. Mungkin secara singkat yang aku jelaskan soal artificial intelligence dan kemudian lebih ke LLM ya. Jadi large language model, kalau ChatGPT itu kan lebih ke arah teks ya. Nah, sekarang aku minta kalian membayangkan ke masa depan. Kalau tadi AI misalnya ya, yang tadi kayak ChatGPT itu sudah secanggih itu, dan kemudian dia belajar dengan sangat cepat ya, karena yang make itu kan jutaan orang di dunia, dan kemudian dia belajar secara cepat, jadi dia dapat informasi lebih banyak, dia bisa mengolah informasi lebih cepat daripada manusia, dia bisa nyeken satu buku itu cuma dalam hitungan detik, teman-teman kan, sementara kita kalau baca satu buku aja butuh waktu lama gitu. Nah, kalian bayangkan pada saat itu sudah terjadi, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, dan kemudian teknologi robotik itu udah semakin bagus, teman-teman. Dan kemudian AI itu ditaruh di robotik itu. Itu sebetulnya nggak perlu nunggu 5-10 tahun ke depan. Bahkan kemarin pun aku sempat lihat ada suatu video yang mendemokan OpenAI. Jadi ChatGPT itu kan yang bikin OpenAI ya. Nah, jadi OpenAI kerjasama sama suatu perusahaan robotik. Nah, kemudian robot itu dia taruh di depan meja, tapi robotnya nggak bisa bergerak ya, kakinya ya. Jadi dia fix position di depan meja, yang bisa bergerak cuma kepala sama tangan gitu. Nah, waktu itu tuh ditanya kayak gini, di depan itu ada berbagai macam objek, kemudian kita tanya ke yang mendemokan tuh tanya ke robotnya, tolong kasih aku sesuatu untuk dimakan. Nah, karena OpenAI juga punya teknologi image recognition, jadi dia bisa mengenali gambar tuh, teman-teman. Jadi akhirnya dari sejenis banyak barang di depan meja itu yang dia kasih ke orang tersebut adalah apel. Itu memang satu-satunya benda yang bisa dimakan manusia di situ. Nah, kemudian setelah dikasih apel, kemudian yang ngedemokan tuh tanya, ini kenapa nggak dikasih benda-benda ini? Oh, ini nggak bisa dimakan manusia, dijawab seperti itu. Yang dia tunjuk adalah sampah gitu. Nah, kalau terusan akhirnya robot itu ada follow up-nya kalau nggak salah, sampah itu dimasukkan lagi ke kantong sampah karena secara sengaja disenggol sama orang yang ngedemoin. Dan kemudian setelah makan apel di atas piring, apel itu dilap dan ditaruh lagi ke raknya. Itu udah ada loh. Jadi nggak perlu nunggu sampai 5-10 tahun ke depan. Mungkin yang aku bayangkan 5-10 tahun ke depan lagi itu teknologi robotik yang udah bisa 2 kaki gitu misalnya, dan bisa balancing yang cukup bagus gitu. Karena kita tahu ya keterbatasan kalau seandainya robot atau suatu struktur atau suatu benda bergerak di roda,
kalau tiren-tirennya sulit kan mungkin agak lebih susah ya dibandingkan dengan kaki yang lebih fleksibel gitu, atau bipedal lah istilahnya, bipedal gitu, makhluk dengan dua kaki. Nah, kalian bayangkan kalau itu sudah terjadi, ada makhluk nih ya yang lebih pintar dari kalian, bisa belajar lebih cepat gitu ya, nggak perlu tidur lagi, nggak bakal protes kalau dikasih kerjaan banyak gitu, dimarah-marahin juga nggak bakalan baper, dan kemudian ya nggak perlu digaji, paling ya setup pertama dan kemudian maintenance paling sama biaya listrik gitu. Nah, kalian bayangkan di era seperti itu apa sih yang mau kalian ambil? Itu sih sebetulnya yang aku coba untuk ajak berpikir teman-teman di kesempatan sekarang. Itu masih baru di surface nih. Aku sebetulnya ada lagi yang kayak mungkin 50-100 tahun ke depan mungkin akan lebih ekstrim lagi, nanti aja kalau sempat nanti aku share, atau kalau nanti ada yang tanya aku share. Nah, itu tentang AI ya. Nah, kemudian aku ngomong soal blockchain. Nah, kalau blockchain ini mungkin nggak terlalu, belum serem, belum serapid seperti yang AI. Nah, teman-teman mungkin selama aku menjelaskan tentang blockchain di berbagai macam acara dan event ya, kebanyakan orang menyamakan blockchain itu dengan cryptocurrency gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu Bitcoin gitu kan, atau Ethereum. Jadi dikira bahwa itu cryptocurrency adalah blockchain, tapi sebetulnya enggak. Jadi cryptocurrency itu adalah suatu produk turunannya daripada blockchain. Termasuk tadi itu misalnya di NFT ya, NFT Metaverse nggak semuanya pakai blockchain. Misalnya NFT, kemudian DeFi, Decentralized Finance, banyak produk lain, itu sebetulnya bagian daripada satu teknologi besar namanya blockchain. Nah, blockchain ini sendiri sebetulnya adalah anggap aja suatu network, distributed network. Jadi, Mas Yogi main Mobile Legends nggak? Misalnya. Wah, sebenarnya saya termasuk beda dari yang lain ya, nggak pernah main Mobile Legends, tapi saya selalu melihat teman-teman saya itu tiap hari itu nge-push main rank ya, lihat teman-teman nge-push rank. Nah, sekarang aku tanya kayak gini, bayangkan misalnya Mas Yogi ya, kalau seandainya tiba-tiba si Muntun ini tiba-tiba servernya mati gitu, atau kebakaran lah, dan kemudian nggak ada backup gitu. Nah, kira-kira datanya hilang semua nggak? Ya, Hilang semua ya pasti ya. Ada potensi hilang datanya, apalagi ada potensi hilang ya. Kayak gitu. Iya. Nah, itu yang disebut centralized server, teman-teman. Jadi akhirnya semua data itu secara mutlak dimiliki oleh salah satu pihak. Misalnya contohnya gini, kalian punya akun Instagram gitu ya, atau misalnya akun Twitter gitu. Nah, kemudian kalian upload foto nih, atau kalian upload semua data kalian dan segala macam. Yang punya data itu siapa? Mereka. Dan kemudian kalau seandainya ada hilang, ada apa ya, mereka gitu. Nah, kalau seandainya kalian melanggar aturannya mereka, kemudian kalian dikeluarkan gitu, misalnya daripada platform tersebut, kalian bisa apa? Nggak bisa apa-apa, karena itu platformnya mereka gitu. Nah, kalau seandainya dengan blockchain, yang coba dirubah dengan blockchain itu sebetulnya adalah pada saat di blockchain, server itu nggak satu sentral, tetapi dibagi. Jadi istilahnya gini, teman-teman, kalian itu sekarang misalnya punya misalnya data-data tadi ya, misalnya aku anggap aja data game yang gampang ya. Nah, itu dibagi ke banyak komputer, teman-teman. Jadi kalian pun bisa ikut partisipasi. Dan semua orang yang ikut partisipasi di dalam membantu menyimpan data, itu akan dapat reward gitu, kurang lebihnya. Kebayang nggak, teman-teman? Kebayang nggak, Mas Yogi? Ya, mulai kebayang sedikit-sedikit sih. Iya. Nah, sebetulnya lebih rumit daripada itu, cuma ini keterbatasan waktu aku nggak bisa terlalu dalam, karena aku pun biasanya sesi blockchain itu bisa 1 jam sendiri aku jelasin soal blockchain secara detail, tapi kurang lebih teknologinya itu basically seperti itu, cuma network gitu loh. Nah, cryptocurrency itu adalah token atau koin yang dipakai sebagai reward itu biasanya. Contohnya misalnya aku kasih contoh ya, Bitcoin, yang disebut Bitcoin itu kan sebetulnya network ya. Nah, yang sekarang bisa dilakukan Bitcoin itu apa? Sebetulnya secara native pada saat Bitcoin diciptakan, itu cuma didesain untuk bisa mengirim dan menerima cryptocurrency Bitcoin gitu. Nah, ada penambang. Ada yang udah pernah dengar istilah penambang kripto nggak? Belum, Pernah Kak. Mas Yogi dengar? Mas Yogi pernah dengar ya? Oke. Nah, orang yang nambang kripto ini sebetulnya memverifikasi apakah kirimannya itu sudah sampai, apakah saldonya misalnya Mas Yogi cukup untuk ngirim ke aku dan segala macam. Itu yang melakukan verifikasi itu adalah penambang itu, miner itu.
Nah, karena mereka melakukan itu, mereka dibayar gitu. Nah, dibayarnya dengan Bitcoin. Nah, sekarang per hari ini satu Bitcoin itu kan 1 miliar lebih ya, 1.100.000.000 ya per satu koin ya. Nah, pada saat pertama kali Bitcoin diciptakan itu, reward untuk satu kali blok validasi itu rewardnya 50 Bitcoin. Atau kalau kurs sekarang sekitar 50 miliar. Dan itu terjadi setiap 10 menit, teman-teman. Kurang lebihnya. Nah, setiap kurang lebih 4 tahun sekali, reward tersebut dipotong setengah. Makanya ada namanya halving Bitcoin. Kalau kalian tertarik, nanti kalian bisa Google terkait dengan halving Bitcoin, dan itu akan terjadi kurang lebih setengah bulan lagi ke depan akan terjadi halving Bitcoin. Oke, sebelum aku kemana-mana, nanti kalian tambah bingung, karena banyak istilah yang unik, aku masuk ke yang ketiga dulu, quantum computing. Pernah dengar nggak, Mas Yogi? Wah, ini kalau quantum computing itu masih asing ya kalau di saya. Masih asing ya? Oke. Iya, Nah, masih asing. ini agak sedikit lebih complicated untuk dijelaskan, tapi aku coba untuk jelaskan secara sederhana. Mungkin kalian yang di IT gitu ya, informatika atau ilmu komputer, kalian pernah tahu atau pernah dengar bahwa komputer itu sebetulnya cuma 0 dan 1. Binary. Mas Yogi pernah dengar itu nggak? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, Ya, kalau itu ya sedikit lah. Nah, quantum computing itu merubah total konsep itu. Jadi akhirnya nggak 0, 1, tetapi setiap state atau setiap kondisi bisa. Nah, itu ada yang jawab ya, kurang lebih bisa seperti itu. Nah, tapi kalau kuantum itu, jadi mereka bisa ada di dua posisi sekaligus. Jadi umpamakan gini lah, kalau seandainya kayak koin itu ya, koin kita putar gitu ya, misalnya ada head sama tail, kepala sama ekor gitu ya, atau atas sama bawah, diputar cepat, jadi kelihatan kesannya ada dua-duanya tuh kelihatan dua-dua sisinya. Nah, ini nggak masuk akal ya, secara teori ya. Kalau kalian nanti mau Google, kalian Google quantum mechanics gitu, quantum mechanics. Karena di situ konsepnya pun complicated untuk dijelaskan. Nah, aku kasih beberapa fakta menarik tentang quantum computing ya. Di tahun 2019, dan itu udah cukup lama ya. Waktu itu kalau nggak salah yang bikin riset itu Google. Aku lupa detail pastinya. Tapi satu quantum computer pada saat itu ya, berarti kan udah 5 tahun yang lalu itu diajukan suatu permasalahan, dan dia bisa menyelesaikan permasalahan itu 1.000 kali lebih cepat daripada komputer biasa pada saat ini. Itu 5 tahun yang lalu. Sementara sekarang teknologi kan kita tahu terus berkembang gitu ya. Nah, jadi quantum computing ini secara kecepatan sangat cepat sekali gitu. Bahkan sebetulnya ada ketakutan yang sebetulnya juga cukup beralasan tapi bisa dimitigasi, adalah takutnya ini bisa ngebongkar enkripsi yang sekarang dipakai perbankan sekarang. Kalian ada yang paham nggak sama algoritma? Bukan algoritma, enkripsi yang standar dipakai gitu misalnya. Kayak misalnya dipakai SH 256 dan segala macam. Nah, itu memungkinkan untuk bisa di-crack oleh quantum computing, yang artinya nanti bisa jadi di masa depan data perbankan kalian nggak akan ada yang aman lagi. Nah, tetapi untungnya quantum computer ini juga bisa akhirnya generate suatu enkripsi yang nggak bisa dihack juga gitu. Jadi ya kita tahu lah, namanya security sama sistem kan kayak kejar-kejaran antara polisi sama maling ya. Jadi antara siapa yang lebih cepat, dan kita akan selalu upgrade security rumah kita gitu supaya nggak dibobol maling, kemudian malingnya tambah canggih lagi, kita upgrade lagi, dan terus-menerus kejadiannya seperti itu. Nah, tapi quantum computing ini sebetulnya nanti use case-nya akan lebih spesifik, yang memang sulit dihandle oleh komputer biasa. Contohnya ya, penggunaan di masa depan itu misalnya di riset mengenai obat gitu misalnya. Karena dia bisa mencoba berbagai macam kondisi di saat yang bersamaan, jadi akhirnya dia bisa melakukan kalkulasi perhitungan yang sangat lebih cepat daripada komputer biasa. Jadi akhirnya dia bisa mengeksplor semua possibility kombinasi gitu. Termasuk juga selain untuk kesehatan, bisa juga untuk material contohnya. Misalnya gini, kalian pengen ada suatu material baru, misalnya, aku nggak tahu udah ada atau belum, ini cuma contoh ya. Kalau di suhu dingin, dia bisa hangat gitu ya. Tapi kalau di suhu panas, dia bisa langsung dingin gitu, kayak dipakai AC gitu misalnya. Jadi material-material dengan properti yang unik gitu. Nah, terus kan kebal anti peluru lagi gitu, atau tahan bacok lagi gitu. Nah, itu bisa nanti di-riset dengan ini. Jadi penggunaannya itu lebih spesifik, dan ini nggak akan menggantikan komputer rumahan minimal untuk sekarang. Karena dia kerjanya itu harus di suhu sekitar minus 200 derajat Celcius lebih. Jadi harus sangat dingin gitu untuk dia bisa bekerja. Nah,
itu aku kasih gambaran tentang teknologi yang mungkin aku nggak tahu kalian udah pernah dengar atau belum, dan sayangnya aku nggak bisa suruh kalian untuk angkat tangan atau gimana, dan mungkin akan lebih susah interaksinya karena aku pengen tahu sebetulnya kalian dari yang aku omongin ini kalian udah pernah dengar, ada 50% yang pernah dengar yang aku omongin atau malah nggak pernah dengar sama sekali gitu. Nah, kalau nggak pernah dengar sama sekali, itu PR kalian teman-teman. Kenapa? Karena dunia akan seperti ini ke depannya. Nggak perlu lama-lama deh. AI itu baru muncul setahun yang lalu lah kurang lebih ya. Untuk maksudnya available untuk general public. Tapi risetnya udah dari lama. Mereka udah riset dari lama. Tapi kan yang available untuk general public itu kan baru gitu ya. Nah, tapi perkembangannya itu udah sangat luar biasa. Dulu kan cuma bisa bikin misalnya yang generative image, cuma bisa bikin gambar, avatar dan segala macam. Tapi misalnya yang ada di apa namanya, yang ada di LinkedIn saya itu kan juga dari AI kan, karena saya nggak mungkin pakai baju serapi itu juga gitu misalnya. Nah, sekarang ya, tapi perkembangannya itu udah lebih ekstrim lagi gitu. Yang kemarin terakhir aku temuin yang lumayan ekstrim, 2 contoh ya. Yang pertama itu adalah bikin lagu. Ini ada yang suaranya ini, tolong dimatiin mikrofonnya. Udah aman? Oke. Jadi dia bisa bikin lagu teman-teman. Jadi kalian tinggal prompt kayak AI, kayak ChatGPT gitu ya. Kalian bilang, aku tolong bikinkan lagu untuk perusahaanku yang bergerak di bidang pendidikan, dan kemudian tone-nya itu semangat, nanti kayak Mars modelnya, dan kemudian liriknya kurang lebih ngebahas seperti ini, dia langsung jadi teman-teman lagunya. Dan itu kualitasnya lumayan oke. Walaupun customization-nya masih nggak terlalu bagus, tapi aku yakin dalam waktu 1-2 tahun ke depan, pekerjaan yang terancam berikutnya bisa jadi adalah orang-orang yang bikin lagu, bikin jingle gitu misalnya. Karena ada teman saya yang kerjanya bikin jingle, teman-teman. Dia contohnya kemarin bikin jingle buat Indomaret kayak gitu-gitu dan segala macam. Itu nanti kalian pun untuk Voko bisa langsung bikin jingle sendiri gitu, nggak perlu hire siapa-siapa. Nah, kemudian yang kedua, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, mungkin yang kuliah di IT, ada yang namanya Copilot, kemarin di-connect sama ChatGPT, itu teman saya, CTO saya ya, nah partner saya di usaha saya yang sekarang. Ya untuk HSG. Tolong yang pakai mikrofon yang ngomong nggak berkaitan dengan acara, tolong di-mute ya. Karena saya agak terdistract. Thank you. Aku lanjutin ya. Nah, jadi dia sampai bilang kayak gini ke saya, teman-teman. Wah, ini udah kayak sulap gitu. Jadi dia bisa membaca pikiran kita, karena yang dilakukan oleh dia adalah dia baca semua code yang sering dipakai oleh orang secara bisa nggak panitia di mute dulu aja semua deh, kecuali panitia gitu, kecuali Mas Yogi. Nggak usah ada orang yang bisa ngomong dulu. Tolong ya, Mas Yogi. Halo. Saya masih kedengeran nggak sih? Halo, Mas Yogi. Masih terdengar, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Tolong jangan ada suara ya. Aku keganggu dan jadi nggak konsen, teman-teman. Nah, jadi dia itu ngebaca dari kode atau apa yang biasa diprogram orang, dan apa yang kita tulis atau kita instruksikan, dia itu bisa nyari yang paling cocok atau paling fit gitu. Jadi kata dia bahkan kayaknya nih aku hampir nggak perlu nge-code sendiri, aku paling cuma 10%, sisanya 90% AI semua yang bikin. Nah, itu gambaran ya. Nah, kalian punya gambaran itu dan kalian siap untuk hal tersebut. Nah, bisa next deh slide-nya. Ini kita baru slide berapa? Nanti nggak kekejar waktunya. Tolong bisa di berikutnya slide-nya. Nah, enggak. Yang tadi. Nah, untuk kita bisa beradaptasi dengan digital age seperti sekarang ini, yang tadi aku udah gambarkan seperti apa di kedepannya, kalau menurutku ya, kalian at least punya 2 hal ini. Yang pertama, keinginan atau dorongan untuk mau melakukan lifelong learning. Dan kemudian satu, ada aspek creativity di situ. Nanti coba akan aku discuss satu persatu ya, terkait dengan masalah lifelong learning dan creativity. Nah, lifelong learning ini sebetulnya kan simpel ya. Kalau kita terjemahkan secara tekstual langsung, ini adalah belajar seumur hidup. Gitu. Dan ini juga yang masih aku lakukan sampai sekarang, teman-teman.
Aku nggak pernah berhenti belajar, dan aku yakin kalian juga nggak pernah berhenti belajar. Bahkan kalau kalian nggak ngapa-ngapain pun, kalian juga belajar sebetulnya. Karena kan kalian ngeliat hal baru, mungkin kalian cuma santai, mager, nonton YouTube, atau mungkin nonton TikTok, scroll-scroll, kalian mungkin akan nemuin hal baru gitu. Oh, ternyata di China misalnya ada kota namanya ini, gitu misalnya. Yang kotanya itu lebih vertikal karena dibuild di atas gunung gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang secara nggak sengaja kalian bisa dapatkan gitu ya, dari kalian melakukan aktivitas yang mungkin sifatnya bisa jadi entertainment. Nah, tetapi juga bisa jadi yang memang kalian sengaja untuk lakukan gitu. Misalnya contohnya, yang paling sering saya lakukan ya misalnya ya, aku berbagi sedikit sama kalian. Misalnya kita habis nonton film nih. Nah, film itu misalnya tentang perang saudara di Amerika Serikat gitu. Uh, aduh, aku lupa tahun berapa sih itu, 1770-an kalau nggak salah. Nanti coba aku cek benar atau salah. Sekitar 17. Nah, biasanya setelah aku lihat seperti itu, rasa ingin tahuku gitu ya, itu timbul, dan kemudian aku langsung cari teman-teman apa yang ada kaitannya sama perang 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 sivil itu atau perang saudara itu di Amerika Serikat gitu ya. Pada saat itu kan masih ada utara, masih ada selatan. Yang selatan tuh kalau nggak salah namanya Confederate ya, yang utara itu namanya aku lupa, Union atau apa, aku lupa. Nah, itu perang karena salah satu isu utamanya itu kan perbudakan. Mas Yogi tahu nggak hal itu? Ya, saya tahu secara tipis-tipis, Kak. Jadi ada Nah, bagus. Nah, berarti Mas Yogi, berarti Mas Yogi juga punya rasa, berarti Mas Yogi juga ada rasa penasaran dan mau belajar gitu. Nah, hal-hal ini sebetulnya bisa kita lakukan ya, sambil kita ada ya, entah itu entertainment, entah itu apa, diskusi sama orang atau apa. Tapi usahakan, kalau saran dari aku adalah setiap hari itu kita belajar tahu sesuatu yang baru. Nah, aku punya suatu konsep yang namanya knowledge of knowledge, teman-teman. Nggak tahu ini benar atau enggak sebetulnya istilah bahasa Inggrisnya, tapi ini adalah definisinya menurut saya adalah knowledge atau pengetahuan bahwa suatu pengetahuan itu ada. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita tahu bahwa suatu ilmu atau suatu teknologi atau suatu hal atau suatu event atau suatu kejadian itu ada gitu. Nah, tetapi yang aku lakukan, aku nggak tahu ya, mungkin karakter orang beda-beda, tapi ini aku share yang aku lakukan ya. Aku lebih prefer kalau diriku sekarang, aku tahu banyak hal, tapi aku nggak kuasain semua hal. Jadi mungkin aku mempelajari suatu hal itu, aku baca itu, aku mendalami suatu bidang itu paling cuma anggap aja di surface 5% lah gitu. Nah, tetapi aku tahu bahwa hal itu ada gitu misalnya. Nah, contohnya misalnya tentang AI. Tapi kalau AI dan blockchain itu memang bidangku. Uh, jadi aku lumayan mendalami itu. Nah, misalnya aku ambil contoh aja AI gitu ya. Yang penting kalian dengar dari penjelasanku tadi ini bahwa AI itu ada. Nggak perlu, kalau kalian tuh nggak sesuai sama bidang disiplin kalian atau minat kalian, kalian nggak perlu dalamin terlalu banyak, nggak usah. Yang penting kalian udah tahu bahwa AI, blockchain, quantum computing misalnya tadi kayak apa. Kalian tahu proyeksinya ke depan seperti apa gitu misalnya. Itu udah cukup. Nah, tujuannya buat apa? Nah, jadi nanti kalian fungsi kerjanya itu kayak ChatGPT tadi. Pada saat kalian menemukan permasalahan dalam hidup gitu ya, permasalahannya bukan permasalahan misalnya kalian putus sama pacar, bukan, maksudnya kalian punya problem di tempat kerja gitu misalnya atasan kalian bilang tolong bikinkan suatu konsep, aku pengen bikin pameran nih, nah aku pengen pameran itu menarik buat Gen Z gitu misalnya. Nah, karena kalian sudah punya pengetahuan tentang hal-hal tadi, bisa jadi kalian nanti akan punya ide, oh gimana kalau kita bikin nanti meja registrasinya nggak usah pakai orang, tapi pakai bot aja gitu misalnya. Itu salah satu inovasi yang kalian bisa lakukan ya, karena kalian tahu ada AI, kalian tahu AI bisa apa, jadi akhirnya kalian bisa menggunakan informasi yang ada tadi itu walaupun nggak dalam untuk mengoutput suatu hal yang baru gitu. Itu yang biasa aku lakukan. Nah, jadi aku umpamakan otak kita itu, kalau aku itu kayak laci-laci kecil gitu. Nah, aku berusaha untuk memenuhi laci-laci kecil yang banyak itu dengan sebanyak mungkin informasi, teman-teman. Jadi nanti pada saat itu dibutuhkan, aku bisa quick scan semua informasi yang aku punya dan aku bisa menggabungkan semua informasi tersebut menjadi suatu output yang baru. Kalian pernah dengar nggak ada yang baru under the sun, there is nothing new under the sun gitu? Karena sebetulnya kalau menurut aku proses kreatif itu adalah bagaimana kita proses mereuse, bukan reuse langsung dipakai, di copy mentah-mentah ya, tetapi sesuai dengan konteks, kita menggabungkan beberapa konsep gitu ya, untuk menjadi suatu hal yang inovatif dan kontekstual dalam men-solve suatu problem tertentu gitu. Aku pikir begitu, teman-teman. Itu terkait dengan lifelong learning ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, nanti tanya di Q&A aja.
Nah, kemudian tentang creativity. Nah, creativity ini aku mau bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, tolong panitia. Nah, kalau menurut aku, creativity itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang bisa dipelajari. Akan membantu kalau seandainya kita punya kapasitas otak yang baik dalam merangkai informasi, melakukan deduksi terhadap suatu permasalahan untuk mengeluarkan suatu output tertentu. Tetapi kalau seandainya tidak pun, itu sebetulnya bisa dilatih. Nah, ini ada beberapa hal nih, teman-teman, yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk kita melatih kreativitas kita. Nah, yang pertama itu, kita coba untuk lihat dari banyak point of view yang berbeda. Dan ini sebetulnya juga menggabungkan beberapa point of view. Aku ambil contoh seperti ini, misalnya ya, aku ambil contoh seperti ini, yang paling simpel aja lah. Gojek itu kan sebetulnya gabungan antara online capability dengan ojek konvensional. Dan dulu mungkin nggak ada orang yang mikir seperti itu. Tapi itu kan sebetulnya waktu itu kan pioneer kalau nggak salah Uber dulu ya. Uber kemudian di Indonesia di localized versionnya jadi namanya Gojek gitu. Nah, itu sebetulnya kan penggabungan dari berbagai macam hal. Jadi kita coba untuk melihat suatu hal itu dari banyak perspektif yang berbeda, atau dari konteks yang berbeda, atau dari penggabungan antar disiplin yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua itu, ini kita mencoba untuk obrak-abrik asumsi-asumsi dasar sama apa yang sudah konvensional. Contohnya begini, kalian lagi bengong nih, terusan mikir, coba kalian bikin suatu ide tentang rumah lah gitu, misal tentang rumah lah. Nah, rumah itu biasanya ada pintu kan? Nah, bisa jadi ide kalian adalah bikin rumah yang nggak ada pintunya gitu misalnya. Nah, kemudian masuk ke rumahnya gimana? Kita pakai tunnel masuknya. Jadi masuk lewat bawah tanah kemudian naik ke atas. Nah, kemudian itu sebetulnya kalau dilanjutkan terus ya brainstormingnya, mungkin akan bisa muncul ide-ide yang lebih aneh-aneh lagi. Nah, nanti aku akan bahas khusus ya tentang brainstorming. Jadi kita coba untuk menentang apa yang biasanya itu ada dan kita tarik gitu salah satu elemennya misalnya. Misalnya apa lagi ya? Yang real world ya, contoh ya. Oh iya, bikin perusahaan hospitality tapi nggak punya properti gitu misalnya. Jadi Airbnb. Karena dia pakai properti orang. Dan kemudian dia cuma ngambil fee gitu sebetulnya. Jadi itu kan dulu backgroundnya orang yang bikin Airbnb itu kan sebetulnya, tapi dulu sih backgroundnya dia, nanti deh aku cerita itu lebih lanjut. Dia sebetulnya backgroundnya sih bukan ke arah sana. Waktu itu dia secara simpel dia cuma pengen sharing satu room, jadi yang pertama kali dipakai roomnya dia, dan kemudian dia expand jadi secara online. Tapi kita coba untuk melihat suatu hal dan kemudian kita lihat dari yang umumnya ada, kita rubah aja gitu. Itu salah satu contoh untuk kita buat berlatih. Nah, kemudian yang ketiga, nah tadi itu eksperimen terus. Dan yang namanya iterate itu adalah apa yang kita eksperimenkan, ada versi-versi iterasinya, ada peningkatannya, ada penambahannya, ada pengembangannya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, terusan yang keempat itu, ini tadi sebetulnya masuk ke arah brainstorming. Jadi di sini, pada saat kalian misalnya punya tim ya, ini yang paling aku sering temuin di kejadian di real world. Siapa di antara kalian yang kalau seandainya meeting, terusan dimintain pendapat, kalian ngacung duluan? Atau langsung ngomong duluan? Berapa persen tuh kira-kira? Tadi aja misalnya, aku misalnya minta nih kalian, coba ada yang jawab, coba ketik satu deh. Yang setiap disuruh ngomong di dalam meeting, dimintain pendapat, kalian langsung ngomong duluan. Ada 5-an ya, yang aku lihat notifikasi yang pop-up di handphoneku, dari sekitar mungkin 50-an orang ya. Ya mungkin sekitar 10-15% lah. Nah, kalau menurut aku ya, salah satu alasannya ya, selain daripada permasalahan dari internal kita sendiri yang mungkin harus kita solve gitu ya, yang nanti mungkin itu satu pembahasan topik tersendiri yang mungkin nggak bisa aku bahas sekarang. Salah satunya adalah permasalahan environment atau lingkungannya. Bisa jadi begini kalian. Sering nggak misalnya kalian kalau situasinya seperti ini, kemudian kalian ada orang berpendapat, kemudian ada yang tiba-tiba ngomong, wah nggak kayak gitu, gitu. Atau misalnya diketawain, gitu. Atau misalnya dikatain, wah pendapatnya kok bodoh, gitu, atau seperti apa. Nah,
Poin nomor 4 itu sebetulnya adalah pada saat kalian punya tim, kalian coba untuk create suatu environment yang memungkinkan ide atau proses brainstorming itu bisa berjalan secara baik gitu, tanpa adanya hambatan dari orang untuk mau mengeluarkan pendapat. Nah, ini tuh penting guys, karena gini ya, aku kasih contoh sampel brainstorming ya, misalnya ya. Sayangnya aku nggak siapin sampelnya, tapi aku coba untuk siapin contoh ini aja, spontan aja ya. Misalnya gini, aku sama Mas Yogi, kita brainstorming nih. Mas Yogi, yuk kita bikin acara webinar, tapi aku mau webinarnya ini unik gitu. Aku nggak pengen webinar itu kayak seperti biasanya. Nah, kemudian Mas Yogi bilang, wah, webinar yang unik apa ya kalau seandainya kayak gitu? Oh, gimana kalau seandainya kita bikin webinarnya nggak usah pakai speaker gitu misalnya. Tapi setiap orang nanti kita suruh ngomong 5 menit atau 10 menit tentang suatu basic idea yang mereka punya. Jadi akhirnya webinar bersama nih gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah, terusan dari ide yang seperti itu yang mungkin ada orang bilang apa webinar kok kayak gitu gitu kan. Kalau seandainya ada orang seperti itu ngomong kan akan langsung menyelesaikan, langsung selesai diskusinya atau langsung selesai brainstormingnya pada saat itu. Nah, tapi kalau seandainya environment-nya bagus, bisa jadi dari situ aku punya ide yang baru lagi. Wah, bagus juga tuh Mas Yogi. Gimana kalau seandainya nggak cuma apa namanya nggak cuma 5 menit. Gimana kalau seandainya juga setelah itu ada sesi networking gitu yang dilakukan secara online. Setiap dari mereka juga mereka melakukan perusahaan mereka. Kemudian mereka meninggalkan kartu nama mungkin langsung ditaruh di sana. Jadi orang bisa lihat. Waduh, masih lama banget saya 10 menit nggak selesai sebetulnya. Tapi nggak apa-apa ya, aku coba untuk cepetin. Oke, aku lanjutin dulu ya. Tadi sampai mana lagi? Nah, dari proses brainstorming itu biasanya aku bilang adalah lompatan-lompatan ide. Jadi dari ide bodoh, kadang-kadang bisa jadi lompatan untuk ide brilian berikutnya gitu. Nah, dari ide itu bisa jadi lompatan lagi. Nah, ini yang dieksperimen dan kemudian ada iterasinya. Nanti di bagian-bagian berikut aku akan jelaskan mengenai bagaimana nge-develop suatu ide jadi bisnis. Nah, kemudian mindfulness dan reflection itu sebetulnya aku rangkum sebetulnya jadi sama seperti poin yang terakhir, jadi aku skip aja ya. Nah, ini praktis yang keep idea journal sama capture insight ini sebetulnya aku juga sering lakukan. Nah, ini kalian mungkin punya kebiasaan masing-masing, tapi coba untuk dilakukan. Jadi gini guys, biasanya aku kalau disuruh membuat suatu proposal atau suatu draft atau suatu konsep, aku biasanya nggak pernah sanggupi ini mau aku buat dalam waktu 1 hari gitu. Karena biasanya proses yang aku lakukan itu adalah setiap hari, biasanya aku muncul suatu ide, dan kemudian aku tulis dulu tuh teman-teman. Misalnya ini aku ambil contoh nyata ya, pada saat aku waktu itu jadi product owner yang misalnya project NFT itu. Nah, aku butuh waktu itu 2 minggu untuk mengamati apa yang sudah mereka buat, dan kemudian aku juga refleksi, dan kemudian aku ngelihat apa yang kira-kira bisa kita lakukan, dan kemudian setiap hari itu idenya itu aku tulis di note. Dan note ini aku synchronize dengan email. Jadi setiap ganti handphone, note itu nggak pernah berubah dari handphone tahun berapa teman-teman. Dan kalian juga harus mulai praktekin itu. Jadi akhirnya kalian bisa keep track perkembangan ide kalian, atau kalian bisa review lagi ide-ide lama kalian gitu misalnya. Nah, setelah 2 minggu, baru kemudian apa yang sudah aku tulis semua secara random itu aku kategorikan. Dan kemudian setelah itu, setelah dikategorikan, aku bikin struktur draftnya, baru aku taruh sesuai dengan urutan di struktur itu, kategori-kategori apa yang sudah aku buat. Misalnya ada kategori tentang ide, feature di dalam NFT-nya. Misalnya ada ide tentang bagaimana kita community building, itu kan harus dipisahkan, dan kemudian kita taruh sesuai struktur presentasi. Nah, itu praktek yang biasanya aku lakukan sih untuk aku elaborasi ide. Nah, kemudian yang paling terakhir ini sebetulnya menurut aku juga penting, pada saat kita mentok, ya kita harus istirahat, berhenti, ngopi dulu, istirahat dulu, riset, karena dalam pikiran yang clear dan sehat juga nanti kita akan bisa keluar ide yang lebih bagus. Jadi pada saat kita stuck ya kita nggak usah maksa, stop dulu aja, sleep on it lah. Jadi istilahnya kadang-kadang ide itu bisa mature, bahkan sesuatu yang bisa jadi kita ngerasa wah ini sangat fantastis gitu ya, tapi begitu kita tidur bangun besok hari kita merasa itu sangat bodoh. Jadi nggak ada salahnya kita nggak usah terburu-buru, kita istirahat, kemudian kita riset dan kita evaluasi lagi. Lanjut deh, kita agak cepetan dikit karena masih ada beberapa slide. Bisa di next. Oke. Nah,
Melihat tadi dari banyaknya Gen Z ya, kalau berdasarkan survei 40% Gen Z itu sebetulnya pengen punya usaha sendiri gitu. Mungkin nggak saat ini, tapi mungkin di masa ke depan. Dan saya coba untuk share beberapa hal, tapi mungkin di antara poin ini karena saya nggak bisa cover semua, waktunya udah sangat terbatas. Saya kasih yang paling pertama dulu aja mengenai business idea validation, beberapa tips di sana. Aku nggak bisa jelaskan secara khusus, karena aku pernah ngasih materi ini juga, ini makan waktu hampir 2 jam sendiri aku ngomong soal ini, 1,5 jaman sendiri, ngomong soal business idea validation. Sama mungkin tips terkait dengan masalah funding sama resources dulu ya. Jadi 2 hal itu. Nah, yang pertama business idea validation. Nah, kalau kalian, menurut kalian ya, coba ya kalian tulis aja ya, antara 2 hal ini kalian tulis di chat. Kalau menurut kalian sebetulnya dalam bisnis itu mana yang lebih awal dulu atau yang menjadi fokus kita? Problem atau solution? Coba ketik. Kalau malas ketik full, ketik aja P atau S. Oke, problem ya. Semuanya problem ya. Oke, good. Oke, good. Thank you. Berarti semuanya kurang lebih sudah benar. Nah, tetapi teman-teman, yang aku sering lihat ya di dunia nyata ya, bahkan di program-program inkubasi apa segala macam, banyak orang yang sudah menikah dengan idenya sendiri atau marry to their idea gitu. Menikah dengan project mereka, menikah dengan idenya mereka. Nah, dengan kondisi kayak begitu, mereka susah tuh menceraikan itu. Susah untuk mengembangkan ide itu. Jadi mereka bergerak dari idealismenya mereka dulu sendiri. Di dalam bisnis, namanya juga bisnis gitu ya. Kita nggak ngomong tentang non-profit organization ya. Kita ngomong suatu bisnis yang memang diharapkan untuk membuat profit gitu. Kecuali itu non-profit company atau non-profit organization, beda cerita ya. Mungkin konteksnya akan berbeda. Nah, kita mencoba untuk menyelesaikan problemnya orang. Jadi bukan kita datang dengan suatu solusi, kemudian kita cari-cari masalah sendiri gitu. Sayangnya walaupun kalian semua udah tahu di sini, and that's good, tetapi banyak hal yang aku lihat di luar sana, orang bikin suatu produk, misalnya itu produk teknologi, karena idealisme mereka, tapi sebetulnya problem yang di-solve itu mungkin nggak ada. Atau walaupun ada, tetapi ada beberapa hal lain. Nah, aku coba untuk kasih beberapa tips. Kalau seandainya aku disuruh milih ya teman-teman ya, pertama kali adalah kita lihat problemnya dulu. Baru kita mikirin solusinya. Nah, next-nya adalah kita ngelihat faktor pertama, seberapa banyak orang yang punya masalah itu. Ada critical mass nggak di situ? Mungkin untuk beberapa jenis produk tertentu akan butuh jumlah massa yang berbeda. Ada beberapa produk yang benar sangat niche gitu ya marketnya ya. Kecil tetapi memang clear dan jelas. Mereka memang spesifik. Ada juga yang seperti itu mungkin pengecualian. Nah, kemudian setelah kita ngelihat ada berapa banyak, yang kita lihat berikutnya adalah kemampuan bayarnya. Nah, kalian lebih milih mana? Menyelesaikan masalah orang kaya atau menyelesaikan masalah orang miskin yang nggak punya daya beli produk kalian? Kira-kira. Kalaupun kalian punya suatu produk yang bagus, tetapi kalian menyelesaikan permasalahan di segmen pasar yang nggak punya daya beli, gimana kalian mau jual produk kalian gitu misalnya? Kecuali kalian mungkin punya strategi monetisasi yang lain ya, misalnya produknya dibuat free, tetapi ada beberapa feature di dalamnya yang kemudian di lock gitu, dikunci dan kemudian buka itu udah beda cerita sih. Itu seharusnya di pembahasan yang lain. Tetapi kalau aku kan memilih menyelesaikan permasalahan orang yang banyak uang tapi nggak punya waktu daripada menyelesaikan permasalahan orang yang banyak waktu tapi nggak punya uang. Karena kalau kita menyelesaikan permasalahan orang yang banyak waktu tapi nggak punya uang, ya akhirnya permasalahan itu dia akan kotak-atik sendiri orang dia punya banyak waktu gitu kan. Dan kemudian nanti dari aspek finansial pun yang kita terima juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita menyelesaikan permasalahan orang yang punya banyak uang tapi nggak punya banyak waktu. Itu sih sebetulnya prinsip sederhana yang aku coba untuk lihat di dalam menentukan apakah bisnis kita, ide yang kita punya tuh valid atau enggak gitu dari lihat per problem solution. Nah, sebetulnya ada beberapa metodologi dalam kita melakukan itu, tapi aku coba untuk share satu cerita menarik nih ya. Ini cerita tentang ada suatu orang, aduh aku lupa detailnya ya, tapi kurang lebihnya kayak gini. Pada saat kita membuat suatu produk, ada kalanya bahkan kita nggak perlu bikin produk itu dulu sendiri. Nah, ini ada suatu hal yang menarik ya. Misalnya contohnya gini, aku pengen ngebuat jasa, misalnya gini, aku pengen bikin suatu website yang nanti kalian bisa ngetik nama pasangan, tanggal lahir, dan kemudian
nanti website itu akan mengidentifikasi kira-kira personalitinya seperti apa dari pasangan kalian dan kemudian mengusulkan suatu ide kado yang menarik gitu misalnya. Dan kemudian disarankan juga belinya di mana yang paling murah. Nah ini aku cuma pikirin secara spontan ya, sampelnya ya. Nah jadi nanti kalian mungkin bisa pikirkan yang lain. Nah misalnya kalian bikin layanan seperti itu di website. Nah coba approach yang lebih baik seperti apa? Kalau aku approach-nya kayak gini teman-teman. Aku bikin landing page yang sangat cepat untuk dikerjakan. Bahkan kita misalnya bisa pakai WordPress atau segala macam tools-tools lain yang kita bisa buat dengan cepat website tersebut. Dan kemudian website tersebut aku launch dengan form yang sederhana, yang orang bisa ngisi-ngisi itu, tetapi masuknya bukan ke AI, masuknya ke emailku aja. Nanti aku kerjain manual aja teman-teman. Jadi tujuannya buat apa kayak gitu? Aku nggak perlu mengeluarkan waktu atau development cost di awal, tetapi aku bisa ngetes ideku secara cepat. Dan kemudian nanti dari feedback yang aku dapat setelah aku ngetes ide tersebut, aku bisa melakukan iterasi terhadap produk gitu misalnya. Jadi akhirnya pada saat launch, aku bisa menawarkan layanan yang lebih tepat. Misalnya contohnya kayak gini, wah Mas tolong jangan kado dong, bisa nggak kalau nyaranin misalnya liburan kemana yang paling tepat gitu misalnya, atau seperti apa, ternyata demand lebih banyak di situ, akhirnya kita bisa pivot gitu misalnya contohnya. Nah bayangkan kalau seandainya, ya kalau tadi mungkin gampang ya di code-nya ya, tapi bayangkan kalau seandainya perubahannya itu signifikan atau sangat drastis, dan kita udah terlanjur mengeluarkan resources yang besar, waktu, uang, dan tenaga. Oke lah kalau kita kerjain sendiri, kalau sampai bayar orang, gitu. Akhirnya kan modalnya akan lebih banyak keluar. Nah itu salah satu metode untuk gimana kita bisa memulai dulu dan ngetes ide kita. Itu 1 hari aja selesai teman-teman ngelakuin kayak gitu. Akhirnya kan data yang masuk ke email kita input aja ke GPT, keluar outputnya, kemudian kita reply emailnya ke mereka, kelar gitu. Nah kemudian kita lihat kita bisa dapat engagement berapa. Kita push juga misalnya secara marketing di sosial media dan segala macam gitu misalnya contohnya, dan kita ngelihat kita bisa nge-push kemana, apa yang perlu kita perbaikin sebelum kita benar-benar rilis gitu. Itu satu cara pertama. Nah cara yang kedua yang biasa banyak orang pakai dan ini sudah umum adalah melalui survei. Misalnya bisa melalui survei online, offline, telepon, wawancara, dan lain sebagainya. Itu kan udah umum dilakukan ya, untuk ngetes ide kita, apakah ide kita ini bisa jalan atau enggak gitu. Atau bikin FGD atau bikin apa dan segala macam. Nah, yang ketiga, yang ini kalau menurut aku cukup menarik ya, karena aku jarang melakukan sebelum aku tahu ini adalah buat mereka komit dulu terhadap sesuatu. Nah ini sebetulnya secara tidak sadar kita udah lakukan teman-teman. Misalnya gini, aku pengen dong nyoba produk ini misalnya free trial, tetapi sama mereka dikasih suruh bayar apa? Nggak bayar duit teman-teman, tapi bayar data kalian, masukin email, masukin telepon. Atau misalnya yang kadang-kadang ada beberapa yang dia cukup berani, oke masukin dulu uang, tapi kecil banget gitu. Untuk trial gitu, untuk demo. Jadi ini adalah satu cara adalah untuk kita mengambil komitmennya orang gitu. Jadi nanti dari komitmen itu untuk follow up kita lebih gampang dibanding dengan mereka belum komit apapun sama sekali gitu. Jadi ada call to action lah istilahnya kalau mungkin di bahasa marketingnya ya. Call to actionnya itu sebisa mungkin ada sesuatu yang kita ambil dari mereka. Tetapi ini juga kita mesti perhatikan ya, demografik apa yang kita tuju dan seberapa sensitifnya mereka terhadap misalnya data privacy dan segala macam. Itu aja mungkin ya mengenai bisnis idea validation. Aku nggak bisa jelaskan terlalu banyak karena waktunya pasti udah kelewat sekarang. Nah kemudian yang tadi aku mau ngomong satu lagi adalah tentang funding. Aku mau share aja cerita pengalaman aku ya dalam nge-build bisnis ya so far ya. Yang aku juga belum bisa bilang benar-benar wah luar biasa gitu, enggak gitu. Aku juga masih belajar dan aku berproses banyak. Nah tapi aku mau share satu ke kalian adalah bahwa biasanya orang suruh bikin bisnis itu permasalahannya adalah modal. Mereka kan ngomong wah modalnya nggak ada, itu segala macam. Nah ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan tadi misalnya contoh cara yang tadi aku sampaikan. Bikin website kayak gitu tuh sebetulnya butuh uang berapa sih gitu. Untuk kalian ngetes ide kalian dan kemudian dilempar ke pasar. Tapi ada nggak dari kalian yang udah melakukan itu? Coba ngetes ide kalian langsung dilempar ke pasar. Dan kemudian lihat responnya ada berapa yang ngerespon gitu misalnya. Nah, yang kedua yang jadi pengalaman aku secara pribadi, dari semua bisnis yang pernah aku jalanin, mungkin 80% di antara semua itu, aku nggak keluar duit sama sekali teman-teman. Jadi kalau menurut aku kuncinya adalah di soft skill, di poin komunikasi sama networking. Karena biasanya menurut aku, kalau menurut aku ya, mungkin setiap orang mungkin preferensinya beda. Menurut aku yang paling ideal adalah kita bikin bisnis nggak keluar uang, tapi kita dapat profit share dan dapat kepemilikan.
Karena kita dipercaya, kita adalah orang yang bisa mengelola, atau ide kita memang baik, dan kemudian kita bisa mengeksekusi ide tersebut. Dan itu yang biasanya aku terima, atau aku lakukan, proyek-proyek semacam itu, atau perusahaan-perusahaan semacam itu. Nah, ini bisa jadi suatu hal yang menguntungkan buat kalian, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan, karena biasanya butuh proses, di mana kalian juga harus memperluas wawasan kalian, pengalaman kalian, membangun relasi, mengasah kemampuan komunikasi, marketing kalian. Karena sebetulnya kemampuan marketing itu semua orang penting gitu. Bahkan walaupun kalian nggak menjual apapun produk, kalian tuh lagi menjual diri loh. Kalian menjual service kalian, mungkin ke perusahaan, mungkin ke customer, dan kemudian kalian dapat bayaran dari situ. Jadi kalian harus mampu punya keahlian untuk meyakinkan orang berkomunikasi dengan baik. Nah, itu sih mungkin aku mau share sedikit tentang masalah funding. Jadi aku nggak mau ngomong tentang bootstrapping, tentang funding secara misalnya kayak dari venture capital atau apa, mungkin nanti ada sesi lain, atau mungkin nanti dari teman-teman di Soko juga punya referensi yang lebih baik terkait dengan masalah tersebut. Gimana cara sebetulnya cara pitching, bikin presentasi, bikin bisnis plan, wah itu nggak akan ke cover semua. Next, sebentar lagi udah selesai. Kayaknya aku skip aja ya. Aku skip aja deh. Aku skip aja. Nggak apa-apa, nanti aja kalau ada yang mau tanya. Oke, nah tadi itu kan bad news ya yang di depan ya, by 2030. Nah, tetapi ada yang menarik nih. Tahun 2030 ada 6-9% orang-orang baru nanti yang akan dipekerjakan di suatu pekerjaan yang belum ada sekarang, tetapi ada karena ada AI itu gitu. Nah, ini good news sih sebetulnya. Jadi ada bahkan bisa tercipta pekerjaan-pekerjaan baru nih dari AI ini. Bukan cuma eliminate jobs, tapi mungkin akan bisa menciptakan pekerjaan yang baru. Nah, kemudian yang kedua, nah ini potensi pekerjaan baru yang bisa diciptakan AI gitu ya. Jadi dibanding dengan 75 juta yang digantikan, sebetulnya ada potensi bisa diciptakan 133 lapangan pekerjaan baru. Nah, ini aku nggak tahu persis gimana mereka ngitung datanya ya, tetapi ya kita take the good news lah gitu. Sesuatu yang bisa membuat kita merasa optimis dan membuat kita juga berpikir gimana caranya. Yang poin pertama adalah gimana cara kita bisa survive dulu lah di era yang semakin berkembang kayak gini. Ingat nggak di sekitar 1 tahun yang lalu banyak protes dari artis atau seniman terkait dengan munculnya AI gitu misalnya. Atau sekarang kalian lihat misalnya blockchain perangnya sama negara, sama bank sentral. Karena di blockchain itu akhirnya nggak perlu pihak ketiga tuh, nggak perlu bank sentral tuh. Orang bisa transaksi satu sama lain. Karena itu diotomatisasi dengan kode komputer dan nggak akan bisa bohong, nggak akan bisa korupsi bahkan malah. Jadi ada challenge di situ gitu. Nah, sekarang kalau menurut aku teknologi itu adalah suatu keniscayaan. Coba aja dulu yang pertama kali protes ojek online dan segala macam, sekarang gimana? Seberapa lama dia bertahan protes itu? Orang dari dulu mulai dari keberadaan mulai dari mesin uap kali. Semua orang biasanya protes akan suatu teknologi karena itu menghilangkan mereka, meremove mereka dari zona nyaman gitu. Nah, tapi teknologi itu nggak bisa kita lawan, teman-teman. Karena secara natural konsumen pasti akan tertarik ke sesuatu yang lebih praktis, lebih murah, lebih efisien gitu. Nah, kita sebagai provider service atau sebagai orang yang menawarkan jasa atau pemilik jasa, mau nggak mau kita memang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Nah, caranya gimana? Tadi aku udah kasih tipsnya ya. Caranya adalah kalian memperluas wawasan kalian belajar. Nah, kemudian kalian bisa secara kreatif meng-create suatu job baru. Tadi juga aku kasih sedikit gambaran mengenai gimana itu bisa dikembangkan dalam bentuk usaha. Sayangnya aku nggak cukup waktu untuk gimana mempraktekkan itu di lingkungan kerja dan segala macam. Nah, intinya adalah kalian lihat diri kalian 5-10 tahun ke depan, bayangkan dunia bergerak seperti apa, dan kemudian kalian mau apa di dunia itu. Mungkin kan kalian akan kerja atau memulai karir di mungkin 5 tahun ke depan kan kalian di awal karir ya. Nah, kalian mulai dari sekarang harus sudah berpikir kalian mau masuk kemana dan kalian mau melakukan apa di era perkembangan teknologi yang luar biasa cepatnya seperti saat ini. Nah, aku tutup di slide terakhir dengan sedikit rangkuman tambahan. Next. Nah, bahwa di dalam kebanyakan satu aja yang tadi. Nah, jadi di dalam proses perjalanan kita, kalau kita ada suksesnya, misalnya, wah oke, kita berhasil nih, projectnya launch.
itu tuh sebetulnya cuma milestone teman-teman, cuma suatu perjalanan karena nggak ada ujungnya, itu milestone aja, bukan garis finish gitu. Dan kegagalan juga bukan artinya kalian mati, itu cuma ya bergerak sedikit. Nah, berganti jalur sedikit. Nah, sebetulnya pada saat kita berganti jalur itu, kita juga nggak rugi, karena kita juga menikmati pemandangan baru, kita belajar hal yang baru, kita belajar dari kesalahan kita, jadi itu proses gitu loh. Nah, yang paling penting adalah gimana kita memiliki keberanian untuk tetap konsisten gitu, tetap memiliki kegigihan untuk mencoba next, dan kita terus belajar. Embrace the technology, kalian gunakan itu sebagai leverage diri kalian untuk kalian bisa sukses sesuai dengan visi kalian untuk hidup kalian. Dan kalau seandainya sekarang aku tanya, kalian mau apa 5-10 tahun ke depan, aku harap kalian udah punya jawabannya. Nah, good luck ya, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Nah, bisa masuk ke slide terakhir. Nah, thank you ya buat teman-teman semua. Nah, di situ ada QR code. Aku minta tolong itu di-scan dong, dan kemudian aku dikasih feedback. Ini personal ya, bukan dari Soko sebetulnya, ini personal aku. Aku butuh feedback sih terhadap apa yang aku sampaikan dan gimana aku bisa improve. Setiap aku bicara pasti aku selalu minta feedback ini ke orang yang mendengarkan. Thank you semua, semoga bermanfaat. Aku tunggu pertanyaannya, semoga banyak pertanyaan, karena aku sebetulnya lebih suka diskusi daripada ngomong sendirian selama ini. Thank you, aku kembalikan ke Mas Yogi. Terima kasih.